Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan ini fenomena yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita, yaitu wabak virus corona. Semalam saya datang dari Malaysia, tidak seperti biasa. Di airport itu biasanya ramai, tetapi sekarang ini sangat sepi sekali. Untuk cek paspor di imigrasi itu tak perlu antri lagi. Pegawai imigrasi itu yang menunggu kita. Kemudian kita lihat di monitor flight yang terbang datang, banyak keterangannya itu dibatalkan. Penerbangan itu cancel. Dan virus ini semakin hari sampai hari ini tidak menunjukkan dia akan berkurang, tapi malah kita lihat semakin banyak korban yang berjatuhan. Bagaimana kita memahami fenomena yang berlaku ini? Apabila kita lihat ayat Al-Quran atau hadis Nabi, bagaimana kita memahami supaya sikap kita menjadi benar, pandangan kita tepat, dan kalau kita berfikir selepas ini untuk menyelesaikan persoalan ini, kita dapat menyelesaikannya dengan tepat dan benar pula. Pernahkah berlaku kejadian seperti ini pada masa dahulu dan diceritakan di dalam Al-Quran? Virus corona memang tidak, tetapi siksaan Allah berupa peringatan kepada kaum terdahulu, seperti kepada penduduk negeri Mesir yang dipimpin oleh rezim yang angkuh dan sombong, yaitu Fir'aun. Pernah? Yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihimut tufan." Maka kami utus angin tofan, angin yang berputar-putar. Tufan dari kata tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah, berputar mengelilingi Ka'bah. Angin tofan, angin yang berputar. Dia bukan berhembus lurus, tetapi dia bergerak dengan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan apa saja yang ada di hadapannya dipulunnya. Dipulun, tahu dipulun? Diterkamnya. Dan tak ada satu pun yang terselamat. Tufan. Berapa lamanya tufan itu diberlakukan di negeri Mesir? Menjadi bencana nasional di negeri Mesir 7 hari. Dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Maka gemparlah negeri Mesir itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kelebihan mereka pada masa dahulu mungkin tak tahulah apakah ada pada kita pada hari ini. Mereka tahu penyelesaiannya, yaitu mereka pergi kepada Nabi Musa alaihi salam, meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah, karena penyelesaiannya kembali
kepada yang mengutus angin taufan itu. Mana ada manusia yang berkuasa untuk menguasai angin? Maka Nabi Musa berdoa dan angin taufan itu pun reda. Karena mereka berjanji bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah, akan mengikuti kebenaran. Tetapi sayangnya selama sebulan mereka kembali kepada kekufuran. Maka kata berikutnya, yaitu peringatan yang kedua, wal jarada, belalang. Allah hantar pula belalang. Kalau sekarang kita dengar kelelawar ya, asalnya. Kalau ini memang betul-betul belalang, tak tahu dari mana datangnya, hinggap kepada setiap tanaman dan memakan daun-daunnya, dan tak ada yang tersisa. Kalau tanaman sudah habis daunnya, macam mana nak memetik hasilnya? Berapa lama? Dari hari Sabtu ke hari Sabtu, seminggu. Maka banyak yang kebuluran, kelaparan, karena tak ada lagi makanan, dan itu ancaman kepada kematian. Dan sekarang pun kita dengar sudah banyak perusahaan yang merugi sekarang. Pesawat tak terbang, hotel tak berisi, restoran dah lengang. Mestinya bulan ini 2 rombongan dari Malaysia datang sini untuk mengikuti pengajian. Kedua-duanya dibatalkan karena mereka khawatir akan terkena virus ini, dan tak nampak oleh mata, tetapi nyata penyebarannya. Sekarang manusia dalam kekhawatiran. Kalau kita tengok di airport itu, hampir rata-rata sudah tak nampak lagi muka orang. Bukan menyembunyikannya dalam bajunya, tidak, sudah pakai masker semua. Dan ketika kami hendak pergi, sebelum ke airport, singgah ke beberapa apotik, masker dah habis, dah kehabisan masker. Ini menunjukkan bahwasanya kekhawatiran itu bukan hanya pada satu kumpulan orang, tetapi ini sudah mewabah, menyeluruh. Bagaimana penyelesaiannya? Penduduk negeri Mesir dahulu tahu penyelesaiannya, dan penduduk dunia pada hari ini tak tahu lagi. Apa nak jawab? Pergi lagi mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Silakan baca di kitab tafsir. Di kitab tafsir Man Al-Baghawi ada disebutkan. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah setelah mengambil janji dari mereka. Mau tak mereka kembali kepada Allah? Mereka berjanji ya. Nabi Musa berdoa, maka belalang itu pun hilang. Bahkan dalam riwayat disebutkan di badan belalang itu ada ditulis. Apa tulisannya? Jundullahil A'zam, tentara Allah yang agung. Dalam riwayat tafsir, di belalang itu ada tulisan. Karena memang fa'arsalna alaihim, kami mengutus kepada mereka. Kami siapa? Kami yang mengutus ini. Allah, bersengaja Allah mengutus supaya jangan angkuh, jangan sombong. Ini kononnya karena punya ekonomi yang kuat, akan menguasai dunia. Ekonomi itu tak kekuatan apa-apa untuk dibanggakan. Karena kekuatan yang sebenarnya adalah dari sisi Allah, dan Allah yang menentukan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'.
Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Tapi mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Baru ingat setelah azab menimpa. Nabi Musa berdoa, belalang pun hilang. Selang 1 bulan, kembali lagi kepada kemaksiatan. Rupanya Fir'aun itu memang Fir'aun. Maksudnya Fir'aun yang sombong itu ya sombong, memang dah karakternya sombong. Macam mana? Sudah berapa peringatan? 2, 3 belum lagi, ini yang ketiga lagi. Wal kummal, kutu. Di mana-mana kutu, bukan hanya di kepala. Biasanya kutu di kepala, ini enggak. Di mana saja lipatan badan, di situ kutu. Di belakang telinga kutu, di leher kutu, diletakkan kepala di bantal, angkat lagi, di bawahnya kutu. Di mana-mana kutu. Kutu itu busuk. Biasanya ibu-ibu tuh kalau mau memastikan busuknya kutu tuh, dah dapat kutu tuh, itu dibawa pula tuh. Sudah tahu busuknya, untuk memastikan busuk dan menjijikkan. Berapa lamanya? Minas sabti ila sabt, dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Kita menyebutnya seminggu, tapi siapa yang menjalaninya, karena tak tahu kepastiannya, maka tak tahu kapan akan berakhir. Seperti sekarang ini, kapan kira-kira virus corona ini akan berakhir? Siapa yang dapat jamin? Tidak ada, satu orang pun tak ada yang berani berkata sekarang, prediksi kami dalam 1 bulan ini saja. Jangan prediksi-prediksi. Datang lagi mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdoa lagi selepas minta janji dari mereka. Janji ya, janji. Hilang kutu. Datang pula karena mereka dalam sebulan itu mereka juga kembali melakukan kemaksiatan seperti sebelumnya, maka Allah kirimkan pula siksaan yang berikutnya, ayatim mufassalat, yaitu siksaan demi siksaan secara berurutan. Dah 3 tadi. Yang keempat, wad-dhafadi'ah. Dhafadi' katak, kodok. Cebong itu anaknya. Nah, ini yang dewasa ya. Bapak cebong, katak, kodok, frog. Di mana ada air, meskipun sedikit aja air, ada katak di situ. Sampai dalam tafsir disebutkan, menganga saja seseorang dan dalam mulut itu ada air sedikit saja, melompat katak di situ. Siksaan. Berapa lamanya? Minas sabti ila sabti, dari hari Sabtu ke hari Sabtu lamanya. Mereka tak tahu penyelesaiannya macam mana, kecuali kembali lagi kepada Nabi Musa. Mau di fogging? Oh, tak kuat dengan fogging. Mau diracun? Di mana-mana ada. Ini kisah Al-Quran menjadi pelajaran. Kita menyebutnya sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang pasti berulang. Yang sombong dahulu diperingatkan, tak mau diperingatkan dibenamkan, berakhir dengan dibenamkan dalam laut. Hanya itu penyelesaiannya, karena satu demi satu peringatan tidak dijadikan pelajaran. Dah hilang kata. Berjanji bahwasanya akan mengikuti kebenaran, patuh kepada Nabi Musa. Rupanya tidak.
Sebulan berselang, mereka kembali lagi melakukan kemaksiatan. Apalagi yang dikirim selepas itu? Yang kelima, waddama, dam, darah. Air berubah menjadi darah. Air itu ada dalam, biasanya air itu ada tempat air, kendi, tempayan. Yang masa dahulu ada dalam tanah, dalam tempayan dari tanah. Ada juga yang dari kulit binatang, seperti kantong air. Tapi ketika dituangkan berubah jadi darah. Kira-kira ada tak yang minum darah? Ada, untuk melepaskan dahaganya, karena darah menjijikkan. Berapa lama ya? Minas sabti ila sabt, dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Mengapa nih ya 7 hari 7 kali 5 berapa? 35 hari. Berarti 35 hari mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan. Maka dijelaskan oleh para ulama, mengapa hari Sabtu ke hari Sabtu dan 7 hari ini bukan rekayasa manusia dan bukan kebetulan. Ini memang bersengaja dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa supaya mereka mendapat pelajaran. Karena siksaan itu boleh jadi la'allahum yarji'un, boleh jadi mengingatkan mereka dan mereka kembali kepada Allah. Tapi mereka tetap, karena keangkuhan dan kesombongan, tetap melakukan kemaksiatan. Jadi pernah berlaku yang seperti ini pada masa dahulu? Pernah. Tinggal lagi sekarang macam mana menyelesaikannya. Jadikan ini sebagai pelajaran. Kembali kepada Allah. Inilah waktu yang sesuai, yang tepat untuk kembali kepada Allah. Mau menyelesaikan juga, selesaikanlah dengan kepintaran dan kepakaran yang dimiliki. Saya dengar semalam dari seorang dokter, kalau ada yang disyaki terkena virus ini di negara jiran, maka dia telepon rumah sakit ya, atau pihak yang berwenang. Dia jangan ke rumah sakit, dia di rumah saja. Karena kalau dia ke rumah sakit nanti akan melibatkan ramai orang lagi, yang bawanya ke rumah sakit, yang akan menyambutnya di rumah sakit, dan yang akan merawatnya di rumah sakit. Nah, diam aja dia di rumah itu. Nanti akan ada pegawai datang ke rumah itu, pegawai kesehatan siap dengan bajunya sekali. Jadi ada bajunya juga, macam hendak berperang. Tapi musuhnya tak nampak. Virus itu mana nampak? Mata. Dan baju itu baju khusus, seragamnya itu ada. Yang ditatangi pesakit ini 1 orang, yang datang itu ramai. Bukan 2-3 orang, bisa sampai 5-10 orang, dan menggunakan pakaian itu. Dan pakaian itu, kata dokter, hanya dipakai sekali itu saja. Setelah itu dibuang. Bayangkanlah kalau di Pekanbaru ini ada 100 orang yang akan didatangi. Berapa banyak uang yang akan kita keluarkan untuk membeli pakaian itu? Nah, itu baru satu yang kita sebut. Kalau case di negeri jiran itu ada satu yang sudah positif, CEO perusahaan. Itu satu gedung itu disterilkan, dibersihkan, dan berhari-hari membersihkannya. Berapa banyak kos biaya yang dikeluarkan? Ini karena kita tak merasakannya, karena kita tidak yang tertimpa musibah ini. Tapi ada juga yang sudah merasa, sudah sampai di airport pulang balik ke rumah, tak jadi umroh, karena umroh ditutup, dibatalkan. Sudah sampai kami ke airport, Ustaz, sudah syukuran kami,
bantai kambing, tak jadi berangkat, balik ke rumah. Sampai hari ini ada pengumuman dibuka kembali kunjungan umrah. Kalau seperti ini sampai raya haji macam mana? Kita tak apa-apa, yang travel tuh, yang punya travel macam mana? Agak-agak tahun depan ada haji ke tidak ya? Ya, kalau masalah ini semakin teruk keadaannya, semakin buruk keadaannya, boleh jadi dinyatakan bahwasanya haji tahun hadapan tidak ada. Apabila mendatangkan kemudaratan, karena kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak kerusakan, kemudaratan adalah diutamakan dari mendapatkan maslahat atau manfaat. Terbayang tak oleh kita ya? Seperti apa keadaan pada masa yang akan datang? Pertanyaannya sederhana, macam mana menyelesaikannya? Di negeri Mesir dahulu orangnya tahu jalan penyelesaiannya dan mereka menempuhnya, cuma tak mengambil pelajaran. Nah itu sajalah. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Ada yang pergi sekarang ke MUI? Gubernur, wali kota, bupati. Berarti bermasalah sekarang kerohanian kita ini. Ini pengajian kuliah subuh kita ini, pengajian membangun kerohanian. Tentang kerohanian ini, surah Al-Hajj ayat 18, penutup kuliah subuh ini. Tinggal 10 menit lagi. Alam tara, tidakkah kamu melihat? Ada di antara ulama tafsir memahami melihat di sini memahami. Alam tara, tidakkah kamu memahami? Wahai Muhammad, fahami dengan baik. Apa yang mesti difahami? Kenyataan tentang kehidupan yang dijalani. Alam tara anna Allaha yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya bersujud kepada Allah siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi, wasyamsu, matahari juga bersujud, wal qamaru, bulan juga bersujud, wan nujumu, bintang juga bersujud, wal jibalu, gunung juga bersujud, wasyajaru, pohon juga bersujud, waddawabu, dan binatang-binatang yang melata di bumi pun juga bersujud, wa katsirun minan nas, dan sebagian besar manusia ada juga yang bersujud, wa katsirun, dan ada lagi sebahagian besar manusia haqqa alaihil azab, ditetapkan azab ke atas mereka. Siapa yang ditetapkan azab ke atas mereka itu? Di antara azab itu virus corona. Siapa yang ditetapkan azab ke atas mereka itu? Yang tak bersujud kepada Allah. Kan ayat ini tentang bersujud kan? Kita baca dari awal tadi balik. Apakah kamu tidak membaca, mengenal, mengetahui, melihat bahwasanya bersujud kepada Allah siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi, kemudian diurut satu persatu dari atas hingga bawah, yaitu matahari, bulan, bintang, gunung,
pohon, binatang ternak yang melata, dan manusia yang mendiami muka bumi itu sebahagian besar mereka ada yang bersujud, tapi sebahagian besar lagi bermakna bukan sedikit. Ini banyak, ini banyak. Banyak juga yang ditetapkan azab ke atas mereka. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, yaitu ditetapkan azab ke atasnya, maka tidak ada siapa yang akan memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ini merebaknya virus ini kehendak siapa ini? Kehendak Allah. Lalu penyelesaiannya macam mana? Mudah bagi kita yang mengenal Allah, yang mengatur sekalian alam, kembali kepada Allah Ta'ala. Tak ada jalan lain. Kalau tidak, pasrah sajalah dengan keadaan sekarang. Jalani sajalah keadaan sekarang ini. Dengan kerisauan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, jalanilah. Dan akan terus berjatuhan korban. Usahanya yang tidak lagi bisa diharapkan karena merugi. Kemudian keadaan ekonomi pun juga akan berpengaruh. Sampai kita dengar sekarang ini, mengapa ekonomi turun nih? Karena virus corona. Ini jadi sebab sekarang. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkehendak apa saja, dan setiap kehendak Allah itu pasti ada hikmah, ada pelajaran di sebaliknya, dan ambil pelajaran dari apa yang berlaku ini. Satu lagi dari ayat yang terakhir kita baca ini. Tidakkah kamu melihat? Tapi ada di antara ulama tafsir memahami bukan melihat. Karena ketika Rasulullah ditanya, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, bahwasanya siapa saja yang ada di langit bersujud kepada Allah? Apakah Nabi Muhammad melihat dengan matanya yang di langit itu bersujud kepada Allah? Tidak. Lalu apa makna melihat di sini? Bukan melihat dengan mata. Melihat dengan mata hati. Kalau disebut melihat dengan mata hati, bermakna ayat ini berkaitan dengan kerohanian. Sekarang untuk kita pula yang hadir di sini, sudahkah kita melihat virus corona ini dengan mata hati kita? Itu dia ayat ini. Karena pangkalnya itu berbentuk pertanyaan, alam tara, tidakkah kamu melihat? Maka dalam tafsir disebutkan alam taqra biqalbika, tidakkah kamu membaca dengan hatimu? Jadi ada membaca dengan melihat dengan mata, apa yang kita baca, tapi ini adalah yang tak terlihat oleh mata. Kemudian dalam ayat ini disebutkan yang bersujud itu adalah semua makhluk. Siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi. Matahari bersujud, bulan bersujud. Ini sudah kita terangkan dalam pengajian tafsir. Sayangnya pengajian tafsir ini tak berjalan lagi. Matahari bersujud. Seperti apa sujud matahari? Kalau sujud kita itu ya 7 anggota sujud tercecah di bumi. Tapi kalau matahari bersujud, bulan bersujud, gunung bersujud, bintang bersujud, pohon bersujud, seperti apa mereka bersujud? Kan dah lupa kan? Pengajian tafsir ini kalau tak diulang-ulang lupa ya.
Sujudnya manusia itulah merendahkan diri dengan pergerakan tubuh yang merendah ke bumi. Tapi bersujudnya alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah. Terakhir sekali, kalau semua yang ada di alam semesta ini bersujud, tunduk dan patuh kepada Allah, berarti virus corona itu pun juga bersujud kepada Allah. Berarti virus corona itu juga tunduk dan patuh kepada Allah. Mestinya dia tidak mendatangkan kemudaratan, penyakit bagi manusia. Tapi mengapa sekarang mendatangkan kemudaratan? Karena dia juga tetap tunduk dan patuh kepada Allah yang memerintahkannya. Sebelum ini Allah perintahkan kamu jangan mendatangkan penyakit, tapi sekarang Allah memerintahkan kamu merebak di tengah manusia dan siksa manusia itu. Dan virus itu pun tunduk dan patuh kepada Allah. Sama seperti api. Kalau tadi yang buruknya, sekarang yang baiknya. Tunduk dan patuh. Api itu juga bersujud. Kamu membakar wahai api. Siap. Wah, ini biasanya tentara macam ini, polisi. Maka api pun membakar. Tunduk dan patuh api itu. Di mana saja api kita jumpai, pasti membakar sifatnya. Ada api yang di Tangkerang itu tak membakar? Nah, semua api di mana pun membakar. Tapi pada satu ketika api itu tunduk ketika perintah Allah. Allah memerintahkan, jangan kamu membakar. Kamu panas, jadi kamu dingin. Siapa yang memerintahkan api itu? Yang menciptakan api itu, yang bersujud kepadanya api. Maka api pun tunduk. Siap ya Allah, aku tidak akan membakar, dan aku menjadi sejuk, dan akan kuselamatkan Ibrahim itu. Qulna ya nar, kami berfirman wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Semua yang ada di alam semesta ini bersujud kepada Allah. Virus-virus yang ada dalam tubuh kita, dan bukan satu virus sebenarnya, banyak sekali virus. Ini baru corona, selepas ini mungkin Corolla, tak tahu kita mana lagi ya. Banyak sekali. Maka bagaimana kita akan menghadapi semua ini? Sederhana sekali, kembali kepada Allah. Karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.